Selamat siang Bapak, Bapak Firdaus SSIMS MSTAT. Di sini saya Yuliana Natasha Lagan dengan NPM F1F0230818 akan menjelaskan pertemuan pertama dan yang kedua. Saya dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, yang kedua Arum Puji Astuti, yang ketiga Reva Amelia, yang keempat Zakira Afriasi, yang kelima Linke Yola Pratama. Di sini saya akan membahas pertemuan satu yaitu deskripsi matriks, macam-macam matriks, operasi matriks, dan aturan-aturan ilmu hitung matriks. Yang pertama, deskripsi matriks. Matriks adalah angka-angka yang disusun sedemikian sehingga menyerupai persegi panjang berdasarkan urutan baris dan kolom. Angka-angka yang menyusun matriks disebut sebagai unsur atau elemen. Matriks adalah sekumpulan bilangan yang terdiri dari baris dan kolom. Contoh matriks yaitu matriks A, yaitu 1, 4, 6, 4, 7, 9, 6, 9, 5. Dengan A12-nya yaitu baris pertama, kolom kedua. Itu baris pertama, kolom kedua yaitu 4. A21-nya baris kedua, kolom pertama. Ini 4 juga. A33-nya 5 didapatkan dari baris ketiga dan kolom ketiga yaitu 5. Macam-macam matriks. Yang pertama, matriks nol adalah matriks yang semua elemennya bernilai nol. Contohnya ini seperti ini, yang matriks A sama dengan 0, 0, 0, 0, atau B yaitu 0, 0, 0. Semua pokoknya nilai matriksnya adalah 0. Semua unsur pada matriks A, matriks B, dan matriks C adalah angka 0, sehingga disebut sebagai matriks. Di sini terdapat sifat-sifat matriks nol, yaitu yang pertama, matriks A ditambah matriks nol sama dengan matriks A bila ukuran A, matriks A sama dengan ukuran nol. Yang B, matriks A sama dengan nol dibagi nol dikali matriks A sama dengan nol kalau syarat-syarat perkalian terpenuhi. Yang kedua, matriks baris adalah matriks yang hanya terdiri atas satu matriks saja. Contohnya yaitu matriks D sama dengan min 3 dan 2, atau matriks E sama dengan 5, 0, 2, atau bisa juga matriks F sama dengan 3, 4, dan 5, 2. Matriks D berorder 1 kali 2, karena ini satu baris. Oh, maaf ya, di sini salah tulis. Yang ke yang E berorder 1 kali 3. Oh ya, benar-benar. Ini berorder 1 kali 3 karena barisnya 3 dan 3. Ada 3. Ini juga barisnya pakai 1 dan ada 4. Matriks D dan matriks E dan matriks F di atas hanya memiliki satu baris saja sehingga disebut sebagai matriks baris. Yang ketiga, matriks kolom adalah matriks yang hanya terdiri atas satu kolom saja. Contohnya seperti matriks D sama dengan 2 dan 3, atau matriks H sama dengan 2, 4, dan 3. Matriks K berorder 2 dikali 1. Matriks H berorder 3 kali 1. Matriks GH di atas hanya memiliki satu baris saja, sehingga disebut sebagai matriks baris. Yang keempat, matriks persegi atau matriks tidur sangkar adalah matriks yang banyak barisnya sama dengan banyak kolom. Contoh matriks persegi adalah matriks J sama dengan min 2, 2, 0, 3, karena dia menyerupai persegi bentuknya. Sama juga seperti matriks K, min 2, 10, 5, 3, 8, 4, 0, min 3, 1. Nah, dia membentuk persegi. Hmm. Matriksnya berorder 2 kali 2 karena memiliki dua baris dan dua kolom. Dan matriks K berorder 3 kali 3 memiliki
kolom dan dua baris. Karena matriks C dan matriks K banyak barisnya sama dengan banyak kolom, maka matriks K dan matriks C dan matriks K disebut sebagai matriks persegi atau matriks bujur sangkar. Yang keempat, matriks segitiga atas. Ialah matriks bujur sangkar yang semua elemen di bawah diagonal utamanya sama dengan nol. Dengan perkataan lain, matriks A adalah matriks segitiga atas bila A, I, J sama dengan nol untuk I lebih besar dari J. Contoh matriks segitiga atas yaitu seperti ini. Karena dia nol semua sama berbentuk segitiga. Ini juga seperti itu. 5. Matriks segitiga bawah. Ialah matriks bujur sangkar yang semua elemen di atas diagonalnya sama dengan nol. Dengan perkataan lain, matriks A adalah matriks segitiga atas bila A, I, J sama dengan nol untuk I lebih kecil dari J. Nah, contohnya yaitu matriks N sama dengan ini min 2, 0, 0, 3, 8, 0, 5, min 1, 1. Nah, ini diagonal utamanya sama dengan nol dan dia membentuk segitiga bawah. Sama seperti matriks ulang ini, dia diagonal utamanya sama dengan nol sehingga membentuk segitiga bawah. 6. Matriks diagonal. Ialah matriks pure sangkar yang semua elemen di luar diagonal utamanya sama dengan nol. Dengan perkataan lain, matriks A adalah matriks diagonal bila A, I, J sama dengan nol untuk I tidak sama dengan J. Contoh matriks diagonal adalah matriks P sama dengan min 2, 0, 0, 0, 8, 0, 0, 0, 1. Nah, ini membentuk hmm, atas mata atas dan bawahnya membentuk segitiga dan bernilai nol semua. Ya, seperti ini. Sama dengan matriks Q, ini sama dengan nol semua. Yang bawah dan yang atasnya juga untuk nol semua. Disebut matriks diagonal. Yang ketujuh, matriks identitas ialah matriks diagonal yang elemen-elemen diagonal utamanya sama dengan satu. Dengan perkataan lain, matriks A adalah matriks identitas bila A, I, J sama dengan satu untuk I sama dengan J. Dan A, I, J tidak sama dengan nol bila I sama dengan tidak sama dengan J. Matriks identitas biasa ditulis huruf besar I. Sifat matriks identitas adalah seperti bilangan satu dalam operasi-operasi dengan bilangan biasa, yaitu matriks A dikali matriks I sama dengan matriks I dikali matriks A sama dengan matriks A. Bila syarat perkalian terpenuhi. 8. Matriks skalar. Ialah matriks diagonal dengan semua elemen diagonal utamanya sama dengan K. Matriks I adalah bentuk khusus dari matriks skalar dengan K sama dengan satu. Contohnya matriks T ini, sini 0, 0 ya. Dan matriks U-nya 0 juga, sebelah kirinya, sebelah kiri bawah. Sebelah kanan atasnya juga 0 semua. Nah, matriks T dalam matriks skalar dapat dituliskan pula sebagai 4, matriks I sama dengan 4, matriks 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, 9, matriks inverse. Kalau matriks A dan matriks B, kalau matriks A dan matriks B masing-masing bujur sangkar, yaitu M kali N dan berlaku matriks A dikali matriks B sama dengan matriks B dikali matriks A sama dengan matriks identitas. Maka dikatakan matriks B inverse dari matriks A dan dituliskan matriks B sama dengan A inverse. Sebaliknya, matriks A adalah inverse dari matriks B dan ditulis matriks A sama dengan B inverse. Contoh matriks inverse yaitu
Matriks A-nya 1, 2, 3, 1, 3, 3, 1, 2, 4. Dan mempunyai A inverse-nya ini sudah dicarikan menggunakan ini hasilnya. Hasil akhirnya yaitu 6, min 2, min 3, min 1, 1, 0, min 1, 0, 1. Nah, karena matriks A dikali matriks A inverse sama dengan A inverse dikali matriks A sama dengan 1, 0, 1, 1, 1, ini 0 semua. Operasi matriks. Lanjut ke operasi matriks. Yang pertama, matriks yang sama adalah matriks-matriks yang mempunyai ukuran yang sama dan anggota-anggota yang berpadanan bernilai sama. Contohnya, matriks A sama dengan matriks B sama dengan 2, 6, 8, 2, 3, 6, 1, 3, 5. Mendapatkan nilai B-nya sama dengan matriks A. Yang kedua, penjumlahan matriks. Jika A dan B adalah matriks berukuran sama, maka jumlah atau selisih matriks diperoleh dengan menjumlahkan atau mengurangkan anggota-anggota yang berpadanan. Contohnya yaitu matriks A sama dengan 2, 3, 5, 7, dan matriks B-nya 1, 2, 4, 2. A ditambah B, tinggal ditambahkan saja. 2 ditambah 1, 3, 3 tambah 2, 5, 5 tambah 4, 9, 7 tambah 2, 9. Nah, ingin mencari pengurangannya, ini gampang banget ya. 2 dikurang 1, 1, 3 dikurang 2, 1, 5 dikurang 4, 1, 3 dikurang 2, 5. Ini tinggal dikurangkan dan tinggal ditambahin saja. Yang ketiga, perkalian dengan bilangan skalar. Jika A adalah matriks dan K adalah skalar, maka kali matriks dan skalar diperoleh dengan mengalihkan K dengan setiap anggota matriks. Misalkan A-nya 5, 2, 3, 5, 7, dan K-nya sama dengan 3. Maka K dikali A sama dengan 3A. Sehingga 3 kali 2, 6, 3 kali 3, 9, 3 kali 5, 15, 3 kali 7, 21. Yang keempat, perkalian matriks. Jika A adalah matriks berukuran dan adalah matriks berukuran, maka hasil kali adalah matriks berukuran. Anggota-anggota hasil kali matriks diperoleh dengan cara mengalihkan anggota-anggota yang berpadanan dari setiap baris matriks dengan setiap kolom matriks, lalu jumlahkan. Yang kelima, transfer matriks. Jika adalah matriks berukuran, maka T adalah transpos matriks yang berukuran anggota-anggota T dapat diperoleh dengan cara mempertukarkan baris-baris pada menjadi kolom-kolom pada T. Contoh transfer matriks yaitu A11, A12, A13, A14, A21, A22, dan seterusnya, dan ini A31. Ini mohon maaf saya menuliskannya di Word karena di saat saya mengerjakannya di PPT, terdapat bisa juga dikerjain, tapi sebagian juga tidak bisa dilakukan pada PPT, sehingga saya menuliskannya pada Microsoft Word lalu mengkopinya ke PPT. Ini dapatkan misalkan B-nya sama dengan 2, 3, 1, 4, 5, 6, C-nya 1, 3, 5, D-nya matriks isinya 4. Sehingga A transposnya ini tinggal barisnya jadi kolom A1, 1, A, A1, 1, 1, ini jadi baris. A1-1-nya A1-1 jadi baris. Ini seperti ini jadi baris, kolomnya jadi baris, kolomnya jadi baris. Nah, base transpose-nya yaitu kolomnya jadi baris, kolomnya jadi baris. C transpose-nya jadi baris ini menjadi kolom. D transpose-nya tetap karena hanya memiliki satu elemen saja. Yang keenam, trace matrix. Jika adalah suatu matriks bersangkar, maka dilambangkan dalam TR ke kurung dan itu kurung adalah hasil penjumlahan anggota-anggota pada diagonal matriks. Contoh trace matrix adalah matriks A sama dengan 2, 6, 8, 2, 3, 6, 1, 3, 5. Trace matriksnya, matriks A sama dengan 2 tambah 3. Ini didapatkan dari, ini ya, 2 ditambah 3 ditambah 5. Sama dengan 10.
Pangkat 7 yang ketujuh, pangkat suatu matriks. Jika adalah suatu matriks bujur sangkar, maka pangkat bulat tak negatif suatu matriks adalah ini A pangkat 0 sama dengan identitas. Aturan ilmu hitung matriks. Teorema 1, dengan menganggap bahwa ukuran-ukuran matriks adalah sedemikian sehingga operasi-operasi yang ditunjukkan dapat diperagakan. Maka aturan-aturan ilmu hitung matriks A plus B sama dengan B plus A itu adalah hukum komutatif untuk penambahan. Yang kedua, A plus dalam kurung B plus C sama dengan A plus B plus C. Itu adalah hukum asosiatif untuk penambahan. Yang ketiga, A dikali B, A dikali B, A dikali C. Menjadi A, AB kali C. Hukum asosiatif untuk perkalian. Yang kelima, A buka kurung B plus C sama dengan AB kali AB plus AC. Untuk hukum distributif. B plus C dikali A sama dengan BA ditambah CA. Ini untuk hukum distributif. Yang keenam, A dalam kurung B dikurang C sama dengan A kali B dikurang A kali C. Yang ketujuh, B dikurang C dikali A sama dengan B kali A dikurang C kali A. Yang kedelapan, A. Ini skalar ya, karena dia huruf kecil. Nah, kalau dia huruf besar, berarti dia vektor. A dikali B plus C sama dengan AB plus AC. A, 9-nya A dikali B kurang C sama dengan AB kurang AC. Yang ke-10, A plus B kali C sama dengan AC plus BC. Yang ke-11, A dikurang B dikali C sama dengan AC dikurang BC. 12, AB kali C sama dengan A dikali BC. 13, A dikali BC sama dengan AB dikali C sama dengan B kali AC. Yang teorema kedua, dengan menganggap bahwa ukuran-ukuran matriks adalah sedemikian, sehingga operasi-operasi yang dikabulkan, maka aturan-aturan ilmu hitung matriks yang pertama, A ditambah 0 sama dengan 0 plus A sama dengan A. 2, A dikurang A sama dengan 0. 3, 0 dikurang A sama dengan min A. 4, A dikali 0 sama dengan 0. 0 kali A sama dengan 0. Contoh teorema 1. Tinjaulah matriks-matriks. Matriks A sama dengan min 1, 0, 2, 3. Matriks B 1, 2, 3, 0. Dengan mengalikannya, maka akan memberikan hasilnya A dikali B, min 1 dikali 1, min 1, min 1 kali 2, min 2. Mohon maaf, ini udah dapat dari nilai akhirnya. Jadi A kali B tidak sama dengan B kali A. Contoh teorema 2. Sebagai gambar hukum asosiatif untuk perkalian matriks, tinjaulah matriks A sama dengan 1, 2, 3, 4, 0, 1. Matriks B-nya 4, 3, 2, 3. Matriks C-nya 1, 0, 2, 3. Kemudian A dikali B. Ini dituliskan lagi matriksnya. Ini A-nya, ini B-nya. Ini sudah dilakukan hasil akhirnya segini. 8, 9, 20, 21, 23. Sehingga AB kali C sama dengan AB-nya tadi dapatkan dari sini. C-nya dari sini. Nah, ini hasil akhirnya 26, 27, 62, 63, 8, 9. Sebaliknya, B dikali C. Ini tuliskan lagi matriks B-nya dan matriks C-nya. Hasil akhirnya 10, 9, 8, 9. Maka A dikali BC sama dengan A-nya matriks A-nya segini, BC-nya dari sini. Dapatkan hasilnya 26, 27, 62, 63, 8, 9. Jadi, AB dikali C sama dengan A dikali BC. Seperti yang dijamin oleh teorema 2C. Teorema 3, setiap sistem persamaan linear tidak mempunyai pemecahan persis satu pecahan atau tak terhingga banyaknya pemecahan. Buktinya, jika AX sama dengan B adalah sistem persamaan linear, maka persis satu dari antara berikut akan benar. Yang pertama, sistem tersebut tidak mempunyai pemecahan. Yang kedua, sistem tersebut mempunyai persis satu pemecahan.
Atau yang ketiga, sistem tersebut mempunyai lebih dari satu pemecahan. Bukti tersebut akan lengkap jika kita dapat memperlihatkan bahwa sistem tersebut mempunyai tak hingga banyaknya pemecahan dalam kasus. Oke. Teorema 4, jika A adalah matriks kuadrat dan jika kita dapat mencari matriks B sehingga AB sama dengan BA sama dengan matriks identitas, maka A dikatakan dapat dibalik atau invertible dan B dikatakan dinamakan inverse dari A. Contoh teorema 4, B nya 3, 5, 1, 2 adalah inverse dari A. 2 min 5 min 1, 3. Karena A kali B, 2, 5 ini, ini A-nya, ini B-nya, sama dengan hasil inverse-nya segini ya. Ini jadi atas identitas dan B kali A sama dengan B kali A-nya. Dan 1, 0, 0, 1. Teorema 5, jika baik B maupun C adalah inverse matriks A, maka B sama dengan C. Buktinya, karena B adalah inverse A, maka B kali A sama dengan matriks identitas. Dengan mengalihkan kedua ruas dari sebelah kanan dengan C, maka akan memberikan B kali A kali C sama dengan matriks identitas kali matriks C sama dengan matriks identitas. Tetapi B kali A, BA dikali C sama dengan B dikali AC sama dengan BI sama dengan matriks B. Sehingga B sama dengan C kali A adalah matriks kuadrat. Dan jika kita dapat mencari matriks B, sehingga AB sama dengan BA sama dengan matriks identitas, maka A dikatakan dapat dibalik atau invertible dan B dinamakan inverse dari A. Teorema 6, jika A dan B adalah matriks-matriks yang dapat dibalik dan ukurannya sama, maka yang pertama AB dapat dibalik, dua AB inverse sama dengan B inverse A inverse. Buktinya, sebuah hasil kali matriks yang dapat dibalik selalu dapat dibalik. Inverse hasil kali tersebut adalah hasil kali inverse dalam urutan yang terbalik. Baik, di sini saya akan menjelaskan pertemuan kedua, yaitu matriks sekatan, matriks elementer, OB, dan Gauss-Jordan, matriks transpose, dan metode mencari informatics. Matriks sekatan, itu kegunaan matriks sekatan adalah untuk mempermudah dalam pengoperasian, khususnya matriks berorder tinggi. Misalnya 10 kali 10, 20 kali 10, tapi itu mungkin jarang ya, bahkan dia jarang. Jika dua matriks berorder disekat secara sebangun, maka dapat dilakukan penjumlahan dan pengurangan pada sekatan-sekatannya. Jika A Jika matriks A, M kali N sama dengan matriks A1 dan matriks A2 dan B, M kali N sama dengan matriks B1 dan B2. A1 dan B1 berorder M kali N1 serta A2 dan B2 berorder M kali N2. Maka A plus B sama dengan A1 dan A2 ditambah atau kurang B1 dan B2 sama dengan A1 lebih kurang B1 dan A2 lebih kurang B2. Berlaku juga untuk penyelesaian perkalian antar matriks. Matriks-matriks yang akan dikalikan harus disekat sedemikian rupa sehingga memenuhi syarat operasi perkalian. Jumlah kolom dari sekatan-sekatan yang dikalikan harus sama dengan jumlah baris dari sekatan-sekatan pengalinya. Contohnya, ini contohnya ya. Matriks A1, A2, ini matriks A1, ini matriks A2, ini B1, B2-nya, ini nilai B1-nya, nilai B2-nya, A1 dikali B1, A1-nya 5, 6, 4, 3, B1-nya 2, 5, 3, 4, 1, 6, sama dengan dapatkan hasil akhirnya 3, 4, 3, 1, 5, 1, 20, 23, dan 30. Begitu juga dengan A2, B2-nya. Nah, ini tinggal dijumlahkan saja. 3, 4, 3, 1, 3, 5, 1, 20, 23. Ya, tinggal dijumlahkan saja. Sifat matriks hasil OBE. Pada baris tak nol, maka unsur tak nol pertama adalah satu, dinamakan satu panah. Contohnya,
120 33 102 11. Ada baris yang berurutan, baris yang lebih rendah memuat satu utama yang lebih ke kanan. Cepat mati atur OBE-nya, contoh satunya, 1, 2, 3, 4, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Semakin ke bawah barisnya, maka satu utama lebih ke kanan. Contoh duanya, jika matriks satu-satunya seperti ini, di sini terdapat perubahan di mana satu utama seharusnya semakin ke kanan, seiring dengan baris yang semakin ke bawah. Maka kita melakukan OBE yang pertama, yaitu pertukaran baris. Ini B2 ditukar menjadi B3. Nah, B2-nya jadi B3. Sehingga satu utama manusia semakin ke bawahnya, satu utama juga semakin ke kanannya. Jadi dia satunya seperti ini. Jika ada baris nol atau baris yang semua unsurnya nol, maka ia diletakkan pada baris paling bawah. Contohnya, karena pada baris 2 terdapat baris nol, maka kita harus melakukan pertukaran baris agar baris semua yang unsurnya nol terletak paling bawah. Sehingga baris kedua ditukar menjadi baris ketiga. Sehingga baris nol ini semua jadi ke bawah. 4. Pada kolom yang memuat unsur satu utama, maka unsur yang lainnya adalah nol. Matriks yang dinamakan eselon baris jika dipenuhi sifat 1, 2, dan 3 atau proses eliminasi Gauss. Matriks dinamakan eselon baris reduksi jika dipenuhi semua sifat proses eliminasi Gauss-Jordan. Contohnya, dapat dilihat bahwa satu utamanya semakin ke bawah barisnya, satu utama semakin ke kanan dan tidak ada baris nol. Maka ini dinamakan matriks eselon baris. Nah, karena dia satu-satunya berurutan seperti ini semakin ke bawah, matriks eselon baris. Yang keduanya dapat dilihat bahwa matriks Riemann ini juga mempunyai sifat yang keempat dapat dilihat pada kolom pertama selain satu utama adalah nol, jadi di atas dan di bawah satu utama ini adalah nol. Sementara untuk kolom keempat ini tidak punya satu utama, jadi boleh diisi dengan angka apapun. Maka inilah contoh untuk matriks echelon garis reduksi. Eliminasi Gauss digunakan untuk memperoleh matriks echelon baris. Eliminasi Gauss Jordan digunakan untuk memperoleh matriks echelon baris reduksi. Eliminasi Gauss Jordan baris 0 dengan baris yang seluruh angkanya adalah angka 0. Baris tak 0, baris yang mempunyai nilai minimal satu angka tak 0. Matriks echelon baris yang pertama, jika suatu baris adalah baris tak 0, maka angka tak 0 di pertama di baris tersebut harus angka 1. Angka 1 disebut satu utama, leading 1. Angka 2, baris 0 harus dikelompokkan di dasar matriks. Dalam dua baris tak 0 yang berurutan, satu utama dalam baris yang lebih awal harus terletak di sebelah kanan dari satu utama baris yang lebih atas. Eliminasi Gauss Jordan. Ada echelon barisnya ini satu-satu semua. Karena memenuhi ini adalah matriks echelon baris reduksi karena memenuhi sifat 1, 2, 3. Masing-masing kolom yang berisi satu utama mempunyai angka 0 di baris lainnya dalam kolom tersebut. Ini matriks echelon baris reduksi karena dia satunya berurutan ke bawah itu. Matriks transpos. Matriks transpos adalah sebuah matriks yang dilakukan pertukaran antara dimensi kolom dan barisnya. Matriks transpos adalah sebuah matriks yang didapatkan dengan cara memindahkan elemen-elemen pada kolom menjadi elemen baris dan sebaliknya. Lambang transpos mempunyai A terdapat di atas atau A transpos. Seperti matriks dapat dilihat seperti ini. Nah, contohnya yaitu matriks A-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jika ditransposkan, maka barisnya menjadi kolom, 1, 2, 3-nya menjadi kolom, 4, 5, 6 jadi kolom, baris 7, 8, 9 jadi kolom. Metode mencari inverse matriks. Sebuah matriks N kali N dinamakan matriks elementer jika matriks tersebut dapat diperoleh dari matriks satuan identitas N kali N dengan melakukan sebuah operasi baris elementer. Definisi inverse dari matriks kuadrat A ditulis A inverse adalah suatu matriks yang memiliki sifat A dikali A inverse sama dengan A inverse dikali A sama dengan matriks identitas. Metode mencari inverse suatu matriks kuadrat A yang pertama operasi baris elementer untuk mencari inverse suatu matriks A yang dapat dibalik adalah dengan mencari urutan operasi baris elementer reduksi A pada matriks satuan dan kemudian melakukan urutan operasi yang sama. Ini untuk mendapatkan A inverse.
Nah, cara inverse dari A, 1, 2, 3, 2, 3, 0, 1, 0, 8. Ini adalah matriks inverse-nya. Jadi kita tak buatnya. Ini B2 dikurang 2 kali B1 menjadi 1, 2, 3, 0, 3. Jadi dapatkan nilai A inverse-nya yaitu segini. Contoh yang kedua, 5, 7, 2, 3. Maka determinan A-nya 5 dikali 3 ini ya. 5 dikali 3, 7 dikali 2. Dapatkan hasilnya 15 kurang 14 sama dengan 1. Adjoin A-nya 3 min 7 min 2, 5. A inverse-nya ini masukin ke dalam rumus. Dan A dikali A inverse-nya. Ini ya. Dapatkan hasilnya. Ini latihannya yaitu cara inverse dari matriks B. Di sini kita kurangkan B2-nya dikurang 2 kali B1. Juga. Karena terdapat sebuah baris yang semua elemennya nol pada ruas kiri, maka matriks B tidak dapat dipilih. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.